Zhang Yun menatap Lin Yu dengan wajah serius dan menguap lagi. Jangan pergi. Lin Yu benar-benar bodoh, temperamen yang buruk. Jika keduanya tidak mengenal satu sama lain sejak mereka masih muda, apalagi berbicara dengan orang ini, Lin Yu akan dianggap pelit bahkan jika mereka memandangnya sekali lagi. Memegang Zhang Yun dengan keras, Lin Yu kehabisan napas. Dengan satu gerakan, Zhang Yun jatuh ke tanah dan mengangkat tinjunya. Zhang Yun, dengarkan aku, kamu harus pergi hari ini. Jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Perubahan mendadak membuat Lin Yun terlihat sedikit lebih bosan, dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke lingkaran hitamnya. Aku hanya ingin tidur nyenyak, dan jika kamu ingin aku mati, katakan saja. Lin Yu melihat postur babi mati Zhang Yun bahwa dia tidak takut air mendidih, dan tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia bangkit tanpa daya dan menarik Zhang Yun dari tanah. Melihat dengan matanya sendiri, Zhang Yun menarik diri ke dalam selimut seperti mayat hidup. Lin, Anda bahkan dapat yakin bahwa jika bukan karena gunung berapi yang meletus dari waktu ke waktu di kota ini, selimut orang ini akan benar-benar berjamur. Merasa marah dan kesal, Lin Yu benar-benar tidak ada hubungannya dengan orang ini. Zhang Yun, dengarkan aku tahu kamu tidak bisa tidur sekarang. Hari ini aku melihat seekor burung logam terbang di ruang tempat. Sama seperti burung di luar, sangat gesit. Saya tahu bahwa Anda memiliki bakat yang baik dalam menempa, dan saya tahu bahwa Anda memiliki temperamen seperti itu. Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang bisa Anda dapatkan jika Anda terus tinggal di kota ini? Kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali menjual beberapa barang palsu untuk mencari nafkah. Kamu hanya membuang-buang waktumu di sini. Lin Yu menekan cangkir dan berbalik menghadap dinding. Baik. Ribuan kata Lin Yu ditekan di dalam hatinya, dan tidak ada yang bisa mengubah pikiran Zhang Yun. Dia tahu ini lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang memang kesempatan terbaik. Pandai besi baru saja dipuji oleh penguasa cahaya, dan mereka masih berada di bidang bintang. Lain kali, penguasa cahaya akan membawa mereka keluar dari sini. Jika mereka ingin kembali, saya tidak tahu berapa banyak yang mereka butuhkan, bertahun-tahun kemudian. Telah pergi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin bisa mencapai ketenaran, tetapi Zhang Yun tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba, mata Lin Yu menyala, matanya menyapu seluruh ruangan. Dia memilih yang paling menyenangkan dari tumpukan benda-benda aneh di atas meja tempat dengan bara, dan meletakkannya di lengannya. Sampai ke ruang tempat. Tuan Cahaya. Mendengar panggilan dari belakang, Qin Yichen baru saja berteleportasi, dan berteleportasi kembali pada saat berikutnya. Menatap bocah yang terengah-engah, Qin Yichen tersenyum santai. Lin Yu, anak ini masih ingat bahwa ketika dia menempa senjata, dia menemukan beberapa ide berbeda dan memecahkan masalah penempaan. Meskipun masalah ini bukan apa-apa bagi Qin Yichen, bagi pandai besi yang memiliki beberapa metode, itu tidak diragukan lagi merupakan prestasi yang tidak realistis. Apakah kamu mencariku? Untuk orang-orang seperti itu yang dapat dikultivasikan dengan baik, Qin Yichen tidak akan iri dengan antusiasmenya. Lin Yu terkesiap, dan menyerahkan kubus logam di tangannya kepada Qin Yichen. Aku mohon kepada penguasa cahaya untuk melihat ini. Dia ditempa oleh saudaraku. Aku selalu merasa bahwa dia lebih baik dariku, tetapi temperamennya tidak mudah bergaul. Orang ini sangat marah padaku. Aku baru saja memberitahunya begitu banyak, tapi aku tidak mendengar sepatah kata pun. Lin Yu tersentak dan mengeluh. Qin Yichen hanya tersenyum ringan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ini hanya balok logam, dan tidak ada yang luar biasa tentangnya. Qin Yichen sedikit mengernyit. Lin Yu tidak punya alasan untuk membohonginya. Pria yang katanya jelas tidak buruk dalam menempa, tapi dari kotak ini, Qin Yichen benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang hebat. Apakah itu dari cara menempa, atau apa yang mungkin dia kumpulkan, itu sangat umum. Setelah melihat lebih dekat, Qin Yichen mengerutkan kening dan meraih balok logam dengan erat. Benda ini harus menjadi salah satu komponen inti. Apakah ada hal lain? Bawa saya untuk melihatnya. Begitu Lin Yu melihat sikap Qin Yichen, dia tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya dan mengangguk lagi dan lagi. Aku mengambilnya di meja tempatnya, dan aku tidak tahu apa itu. Di bawah kepemimpinan Lin Yu, Qin Yichen dengan cepat datang ke kamar Zhang Yun. Zhang Yun duduk di dekat pintu, dengan wajah terkulai dan kepalanya di satu tangan, seolah-olah tidak ada orang asing yang mendekat. Lin Yu membuat perkenalan singkat. Qin Yichen memandang Zhang Yun. Kamu memalsukan benda ini? Ya. Bisakah saya melihat produk jadi? Tidak bisa. Apa? Kenapa tidak? Bisakah kamu memberiku alasan? Itu tidak berhasil. Zhang Yun tampak seperti ikan asin mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah penguasa cahaya dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh bidang bintang, Zhang Yun bahkan tidak akan repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada Qin Yichen. Qin Yichen berpikir sejenak sebelum bertanya. Bolehkah aku masuk dan melihat-lihat? Acak. Qin Yichen mengatakan bahwa dia terganggu, dan kemudian memasuki ruangan. Orang-orang yang menonton pertunjukan di luar sangat tidak puas dengan penampilan Zhang Yun.
Seorang lelaki tua mendatangi Zhang Yun dan berbisik. Zhang Yun, bagaimana sikapmu? Keterampilan menempa Lord Guangzhou sangat luar biasa. Itu bahkan lebih bermanfaat daripada pemilik kota. Logam bisa terbang. Pikirkanlah. Kamu beruntung hari ini. Lord Guang memiliki temperamen yang baik dan tidak peduli padamu. Jika kamu bertemu dengan Lord God-nya, sudah cukup bagimu untuk mati ribuan kali sekarang. Teguran lelaki tua itu, sebagai ganti menguap membosankan Lin Yun, lalu bersandar di pintu, memejamkan mata, dan menikmati matahari, hangat dan sangat nyaman. Di depan meja tempat, Qin Yichen melihat banyak hal berserakan secara sporadis, dan langsung menyatukannya di benaknya. Saat berikutnya, mata Qin Yichen menyala, dan ketika dia melihat kotak logam di tangannya, semuanya berubah. Tidak perlu kekuatan iman untuk mengemudi, dan senjata yang digerakkan oleh tenaga manusia. Bahkan dalam cetak biru senjata yang diberikan Zeus kepadaku, tidak ada keberadaan yang begitu cerdik. Lin Yu, aku akan memberimu pujian besar kali ini. Qin Yichen memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya, dan pikirannya bergerak. Semua hal yang berserakan di ruangan itu berkumpul di atas potongan logam ini, yang merupakan senjata seperti laba-laba. Keenam cakarnya sangat lebar, dan ujung cakarnya bahkan lebih berbentuk cangkul. Meskipun benda ini belum dibangun, Qin Yichen masih dapat melihat bahwa benda ini tidak biasa. Tuan Cahaya, apa ini? Qin Yichen berbalik dan berjalan ke meja tempat, dan mengeluarkan 3 potong logam. Suara ketukan tajam datang dari kamar. Setelah beberapa saat, pemukulan berhenti, dan seruan datang dari ruangan. Semua orang di luar buru-buru melihat ke pintu ruangan, hanya untuk melihat laba-laba logam berkaki 6 keluar dari pintu selangkah demi selangkah, dan di bawahnya, ada 2 lubang dalam yang digali. Apa ini? Di tengah seruan orang banyak, suara Qin Yichen datang. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, akan sia-sia untuk benar-benar menggunakannya untuk bertani. Zhang Yun sudah mengantuk di bawah sinar matahari yang hangat, menguap dengan acuh tak acuh, dan mengantuk. Dengan senang hati,